Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang dumateng kita sedaya. Salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillahirobbilalamin. Saged hadir dalam rangka apa niki Bapak? Tutup surah larung sejaji, larung sesaji. Kita melaksanakan meuri-uri, melestarikan kebudayaan warisan leluhur. Mugi-mugi sageta pikantuk napa ingkang dados cita-cita leluhur kita sedaya. Amin amin ya rabbal alamin. Niki melestarikan gunakan saking menika. Monggo Mbak. Ingkang kula hormati para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh, ugi para alim lan ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Monggo kita sami muji syukur dumateng ngarsane Gusti kang akarya jagat. Dene menapa kita sami tansah pinaringan teguh rahayu slamet panjang umur. Amin. Alis nirsambika. Para bapak, para ibu lan sederek kula sedaya, kenging menapa kok diwontenaken larung sesaji menika boten kok anyebutu dhateng Allah boten. Menika sifatipun budaya. Dene menapa larung itu buang siang, buang balak, napa malih kondisi hampir kali taun niki pandemi kados ngaten iku. Mugi-mugi napa ingkang dados penggali kita sedaya sageta kinabulan ngaten nggih. Kenging menapa kok wonten desa Karuman? Nggih to, kok di Karuman? Kok gak di alun-alun kutha? Lah ini menika wonten sejarahipun. Inggih menika wonten ngriki menika petilasane Ki Bango Samparan. Samparan. Sinten Ki Bango Samparan menika inggih menika sesepuhipun Ken Umang, Bapak Ken Umang. Ya maratuwani Ken Arok atau Amurwa Bumi. Dados Talatan ngriki yang melahirkan raja-raja tanah Jawa. Perlu diketahui. Yang melahirkan raja-raja tanah Jawa. Sehingga Ken Arok bisa sukses menjadi Raja Tumapel sampai ke Ken Arok Anusapati Jaya Ranggawini Kertanegara. Bahkan sampai ke Talata Mojokerto. Menika anak putune wong Malang Mojokerto iku. Gano wong Malang menceret kabeh gano iku. Aja diunggul-unggulem, aja paito. Singosari ku luwih gedhe Singosari ku. Berarti kalah tuwek, Mbak. Aduh iku putune awake dhewe iku. Dadi Raden Wijaya Jaya Negara Tribuana Hayamuruk ngantos prasasti wonten mriki. Kados guwa niku tembusan. Ini bukan gua Jepang, bukan. Mulai abad ke-10 tidak ada ini. Bahkan kelanjutan dari Kerajaan Kanjuruan. Kelanjutan dari Kerajaan Kanjuruan. Akhirnya Sang Amurwa Bumi atau Ken Arok itu melalang buana sampai ke sini menemukan gurunya, yaitu Ki Bango Samparan. Dan bisa mendiri. Bukan merebut, bukan geger, itu salah, itu sejarah itu. Di Singosari gak paten pinaten kok Ken Arok gak maten iki gak enggak gak mateni Empu Gandring. Perlu diketahui. Sebenarnya Empu Sutoyono bukan Empu Gandring. Gandring itu perusahaannya. Gandring itu ibaratnya pindad, masa Empu pindad. PT-nya. Oh, berarti lek saniki niku perusahaan yang membuat pusaka itu. Jadi mulai Empu Sukotuwa, kan sinten niku
Empu supa tuwa, supa hati, supa nyono, empu supa mandrangi sinten Mojopahit niku. Ngoten lho. Jadi mulai Empu Sendok niku empu supa tuwa. Itu juga putra dari Kalingga sana. Ngoten lho Empu Sendok. Empu Sendok setelah itu kayak sinten Erlangga datang ke Kediri Singosari. Itu perjalanan semua. Tapi asal mulanya dari Kanjuruhan. Sebenarnya kerajaan Kanjuruhan itu masih abad ketiga sudah ada. Abad ketiga itu sebelum Kalingga. Sebelum Sebelum Kalingga. Kalingga. Turun di Prabu Gajayana berarti. Iya. Sebelum Prabu Gajayana ada. Prabu Gajayana. Prabu Gajayana itu raja terakhir istilahnya. Gitu loh. Setelah itu, nah ada yang mengatakan orang sana bahwa Gajayana putra Kalingga bukan. Justru Kalingga itu masih di bawahnya Gajayana, gitu. Sejarah sekarang ini sejarah sudah dikuintir gak karuan. Jadi meluruskan sejarah. Meluruskan sejarah. Makanya napa namine wonten acara menika kadose dijelendhaken diwedhar supaya para generasi ini tidak salah. Enggak salah paham, enggak salah sejarah. Gitu. Jangankan sejarah zaman Singosari, sejarah Orde Baru aja mesti diwolak-walik dipelintir. Ya kan? Sing mateni sak aku dibalik sing mateni iki. Pada kabaru ya tapi gak wani ngomong, wedi dipareni pisan. Ngono. Orde Baru kita kan sudah lahir tahu. Tapi dipelintir. Gitu loh. Jangan zaman kerajaan dulu katanya Kenara itu paten pinaten. Leluhur kita itu orang yang berbudaya. Orang yang berbudaya itu mempunyai nilai kesantunan. Kesantunan yaitu santun kepada sesama makhluk dan santun kepada makhluk lain yang gak ketok iki. Santun kepada semesta juga santun kepada sang pencipta. Karena leluhur kita sudah memberikan nilai-nilai Subhasita Tata Krama sehingga mempunyai sifat yang sempurna atau paripurna. Enggak mungkin dulur sampai dulur paten pinaten itu dipelintir. Enggak seperti itu. Anusapati apakah putra Tojoyo, Dumajat Bentar. Setelah Tojoyo Ronggowuni ke Kertanegara. Kertanegara punya anak cucu akhirnya menjadi Raja Raden Wijaya di Mojopahit. Nah, Raden Wijaya yang menjadi raja kedua Mojopahit kan Jayanegara. Itu anak walon dari Raden Wijaya. Makanya cara pemerintahnya tidak karu-karuan. Bahkan anak adik tipinya sendiri seperti Tribuana mau dicari, mau dikawin sendiri supaya nggak dikawin orang lain, supaya tidak dikuasai kerajaannya gitu. Jadi nopo ini menjaga tahta. Iya. Biar tidak kena orang lain. Keserakan akhirnya juga jatuh. Akhirnya Tribuana menjadi ratu atau raja. Setelah itu anaknya 14 tahun kemudian Hayamuruk masih umur 14 dikokokan menjadi seorang raja Mojopahit. Siapa sih mandekeni Gajah Mada? Saya minta pemikiran yang cemerlang. Loh, umur 14 tahun kok jadi raja? Padahal kondisi saat itu Gajah Mada orang yang luar biasa. Kenapa Gajah Mada kok mau melindungi? Logikanya bagaimana? Lek gelem wong aku sing kuwasa tak tabrak wis kenyeng. Apa ini dari raja? Kok tidak mau? Nah, mari kita logikakan. Ini PR di rumah. Gitu. Saya rasa penyampaian saya yang mungkin gak karu-karuan ini mudah-mudahan bisa diterima, biarpun gak karu-karuan ini menjadi suatu pelajaran kita bersama. Demikian saya kembalikan ke Panotodoro. Rayu mugi-mugi napa ingkang sampun diwedhar saged meluruskan sejarah. Mungkin saking Mbah Cepu ajeng tambahkan Mbah Suroso monggo ditambahi Mbah Suroso. Semangun sangat sama merahayu. Matur para sepuh ini sepuh sedaya kadang kang kinurmatan napa ingkang diaturaken Mbah Pri menika pancen nek kula wastani ngaten. Dados cerita itu ada cerita babat, ada cerita rakyat, ada cerita yang ada di tulisan lontar, ada yang cerita di. Jadi
itu saling mencari kebenaran. Sampai saat ini pun kayaknya juga mengacunya pada satu lontar atau buku-buku negara kertagama dan sebagainya, atau di candi-candi itu diceritakan begitu. Tapi secara kebenaran saya kira masih belum bisa semua. Dalam arti masih butuh proses lagi. Kenapa? Sampai saat ini para sarjana-sarjana luar negeri juga Indonesia juga masih mencari, masih belum ada final. Ya, dalam arti itu sebenarnya itu masih juga memang saat itu disampaikan memang betul katanya Mbak Bri, semua itu juga bergabung dengan namanya politik kekuasaan, di mana Belanda sampai saat ini peninggalan pusaka-pusaka kita tombak itu ada di Amerika, itu juga itu peninggalan dari Singosari yang diteruskan Majapahit. Jadi apa yang dilakukan Singosari itu sebenarnya sudah Nusantara. Dulu Prabu Kertanegara itu sudah membuat namanya Cakra Manggala Nusantara, sudah Nusantara. Itu ada membantu bajak laut di Pamalayu, di negara-negara Dharmasraya waktu itu. Bajak laut dari apa namanya Singapura yang sekarang namanya dulu namanya apa itu ya, itu sudah ada namanya kekuasaan Nusantara sampai ke negeri-negeri yang sekarang namanya Nusantara, termasuk Filipina, Malaysia, Singapura dan sebagainya. Saya kira itu sudah dimulai oleh Raja Kertanegara saat itu sampai kerajaan Cina Kubilai Khan saat itu juga kepingin menguasai Indonesia atau menguasai Nusantara dengan mengutus Mengki untuk datang ke Jawa, ke Singosari untuk bekerja sama. Tapi saat itu Kertanegara menunjukkan satu kehebatan. Orang Singosari bukan orang sembarangan. Kita berani dengan negara-negara kamu. Sampai sekarang saya yakin itu masih politik yang dilakukan. Sampai sekarang ada penjajahan-penjajahan yang saat ini tidak hanya perang, jadi penjajahan-penjajahan ekonomi, penjajahan yang saat ini ya termasuk hari ini ada virus ini, salah satunya mungkin itu menjadi satu politik kekuasaan yang mana Cina masih memberikan tidak rela, karena saat itu di masa itu kerajaan pasukan Tartar itu dihabiskan, perahunya dibakar, dibelah dan sebagainya. Akhirnya kembali cuma berapa lah, itu sakit hati itu sampai sekarang di masa Wijaya yang pertama akhirnya berdiri ABG Mojopahit. Saya kira apa yang disampaikan Mbak Pri itu juga kita masih butuh pembenaran karena memang di sini belum final. Saya kira belum final. Ada tulisan lontar-lontar itu, terus ada juga di candi-candi juga ada politik-politik Belanda saat itu kepingin menguasai Indonesia atau Nusantara dengan mengalihkan atau istilahnya memberikan sejarah itu dibalik. Tadi Mbak Pur juga sempat menyampaikan. Saya kira itu dari saya kira ini masih belum final. Monggo semoga nanti tokoh-tokoh kita di Purbakala arkeologi bisa menemukan sesuatu yang benar-benar valid untuk kita di Nusantara. Matur nuwun, kami kula monggo kula sholat. Oke, matur nuwun Pak Suroso wedharipun, mugi saged manfaat dumateng kita sedaya. Jadi napa namanya sejarah aja dilalekno. Bersane damel warisane para putu sana kadang sedaya. Terus mau wonten ubo ramping, wonten polo pendem, wonten jenang abang, jenang sengkolo, lan tumpeng sak peninggalanipun. Nah niki perlu dijlentrehake sepindah. Nggih. Monggo Pak. Mas Suroso bilang. Monggo Mbak. Monggo Mas. Ibu rampe wae lho Mbah. Rampe Mas Suroso.
uberampe wau napa mawon kan wonten pola pendem. Nah ini kan mengandung filosofi, mengandung sesuatu pesan moral kepada masyarakat. Nah ini kan perlu dijelentrehno. Nggih. Ngatur nuwun. Saya hanya memberikan nanti sedikit, tapi nanti Mbah Pri yang akan membahas. Jadi apa yang dilakukan ini adalah simbolis, sebenarnya satu simbolis atau apa simbol-simbol yang disampaikan alam kepada kita. Ada tadi cok bakal itu sesuatu yang murni yang ada di alam, termasuk tadi ada ini pola pendem yang ada di alam, sing kependem, sing gumantung, sing gumandul misalnya, itu merupakan simbol Mandul. nah gitu. Gumantung ya, jadi gumandul bahaya. Ini saya kira sekali lagi untuk arti nanti mungkin secara filosofi Mbah Tri bisa menjelaskan. Yang jelas saya hanya memberikan segaris besar, intinya semuanya simbol pada alam. Yang dari alam kita pasarkan kembali kepada alam, bahwa apa yang sudah diberikan alam kepada kita secara lewat makanan, tanaman dan sebagainya ini yang diberikan Gusti Tuhan yang Maha Esa, Gusti Allah itu kepada kita dengan simbol-simbolnya. Kita kembalikan kepada alam, kepada Tuhan, bahwa yang sudah kita terima, yang kita makan juga kita sampaikan kepada beliaunya, kepada Tuhan, kepada leluhur. Yang jelas leluhur ini sangat luar biasa, karena dimana tanpa leluhur kita tidak akan menjadi seperti sekarang. Jadi secara umum kami sampaikan bahwa tumpeng itu tadi ada sekul kabuli nih Mbak. Sekul kabul itu sebenarnya simbol untuk minta kabul, minta sesuatu itu bisa terkabul atau terpenuhi. Terus hal yang lain tadi simbolis ada jenang abang, itu istilahnya kalau Jawa bubur senggolo, minangka kangge tulak saking sedaya keblat. Jadi sesuatu yang tidak baik ditulak dari segala arah. Yang sudah jatuh bisa jengkar atau bisa hilang dari sini. Ini merupakan simbol-simbol yang mana alam sudah memberikan contoh. Kita memberikan simbol kepada alam bahwa seperti tadi ada bubur sengkolo minangka kangge nulak kala saking sedaya keblat ingkang dereng tumiba, sing tumiba tansah jengkar. Wonten malih menika segol kabuli, mugi kabul panyuwune. Sing dusuwun serentene sedawune kabul panyuwune. Tapi apa? Ini simbol-simbol alam yang kita sampaikan kepada Tuhan, yang kita kawruhi, memberitahu pada leluhur, guru akal cekal bakal, pada kerawan yang ada di Karumah. Saya kira secara garis besar seperti itu Gus. Jadi bahwa tumpeng, sesaji dan sebagainya adalah simbol kita kepada alam, pada Tuhan. Kita sampaikan bahwa apa yang sudah kita makan, sudah kita dapat, kita ucapkan terima kasih pada beliau-beliaunya. Saya kira gitu. Alhamdulillah. Jadi selain mensyukuri nikmat yang diberikan Gusti, niku sedekah para sesepuh seluruh warga kepada yang hadir. Ngoten nggih. Juga mengingat bahwa menungso ora abadi, sangkan paraning dumadi. Ngoten. Alhamdulillah, mugi-mugi medharaken Mbah Suroso menika saged manfaat dumateng kula sedaya. Mungkin Mbah Pri saged nambahaken nggih. Nggih, matur sembah nuwun. Kula walu ingkang sampun dibabaraken Mbah Suroso nggih sampun leres. Tadi kula tambahan sekedhik tumpang menika saneponipun tumapake manungsa marang Pangeran. Inggih menika Gusti. Lah
Apa tumpeng? Tumpeng menika merupakan hasil pakaryan kita ingkang sampun paring sih kemurahan Gusti ingkang Maha Kuwasa. Dados sedaya menika hasil pakaryan kita. Tau kaya apa? Ora digawe setan, den setan priprayan sak penunggalan boten. Menika damel pasugatan kangge para rawuh ingkang sampun rawuh wonten talatah karungan iki sedaya. Dados boten nyediani setan, jin lan tak genderuwo boten. Lah kados kembang. Kembang menika sarining urip tegese pepadang. Kang paring pepadang kala wau wonten toya petak. Sanang sumber Nawatirta inggih menika saking titik 0 kali brantas inggih menika Sendang Kadewatan, sumber awan biru utawi sumber nagan, watu gedhe utawi pemandian Pendedes, lajeng dhateng Wendit Wedok menika Sendang Widodaren, terus dhateng Tumpang Beringin Kembar sumber Beringin, terus dhateng Kidal sumber Kidal menika, lajeng dhateng Jenon sumber Jenon, terakhir dhateng sumber Sirah. 9 sumber menika artinya apa? Memang kita tidak terlepas bahwa manusia sak jagat iki duweni golongan songo. Nah, kala sumber 9 sumber 10 pinutup gaib toya menika nggih menika toya laut. Nah, kita 10 pinutup gaib basa Jawa udel. Golongan iki sak jagat lek kurang siji gak normal. Ngaten nggih. Kados ngaten nggih. Nggih ngaten nggih. Berarti padha karo lek diutarakan ngaji nggih. Ngasongo ji siji, songo dadi siji. Mari aja. Jadi mungkin wonten sing menambahkan. Baida mau menambahkan? Kang Arif Arman. Oh, mungkin Mbak Dia. Ini. Mungkin yang di sebelah ler nggih. Monggo. Pak Bo. Monggo mriki mungkin wonten sing disampaikan. Niku Pak W ngompol sedaya ten mriku. Kang Jujuk, Kang Faruk, monggo. Monggo, Kang Bo. Sugeng siang. Rayu sedaya mawon Bapak Ibu. Kawula namung ajeng nyandhakaken mawon wonten manahe tiyang-tiyang Wendit nggih. Kula saking Wendit. Mugi sageta mungkin wonten wekdal ajenge ndamel acara kados kira budaya teng Wendit. Mugi mawon sesarengan saged makempal teng Wendit mriku. Tajuk acaranya ada tradisi budaya, di mana sesekali lah warga Malang Raya ini yang memiliki bangsalnya apa ya istilahnya benda-benda pusaka bisa ditampilkan semua dalam kegiatan acara tersebut. Jadi kita bersama dengan pusaka kita masing-masing. Kalau yang muda-muda mungkin masih belum memiliki